Kedua bintang muda Real Madrid dilaporkan tengah memikirkan untuk berpindah klub pada jendela transfer yang akan datang demi meraih kesempatan bermain yang lebih banyak. Berdasarkan informasi terbaru dari Sport, Endrick dan Arda Güler berambisi mencari tim yang dapat memberikan mereka peluang untuk tampil secara konsisten sehingga dapat memperbesar kemungkinan mereka untuk masuk ke tim nasional masing-masing dalam ajang Piala Dunia 2026. Tetap bertahan di Real Madrid dengan peran yang sama bukanlah pilihan yang menarik bagi mereka, karena mereka menyadari bahwa hanya dengan bermain secara reguler, peluang untuk tampil di Piala Dunia mendatang dapat meningkat. Liverpool tengah fokus pada posisi kiper dengan rencana untuk merekrut Kobel dari BVB setelah berhasil menyelesaikan transfer Mamardashvili. Kiper Borussia Dortmund, Gregor Kobel, sedang dalam pengawasan ketat oleh Liverpool. Menurut laporan dari The Sun, The Reds dilaporkan berencana menjadikan Kobel sebagai penerus yang mungkin untuk kiper utama mereka, Alisson Becker. Saat ini, tim pemandu bakat klub Merseyside tersebut memantau perkembangan sang penjaga gawang. Ahli transfer Eropa, Fabrizio Romano, memiliki kabar menarik mengenai Manchester United. Ia mengungkapkan bahwa Setan Merah akan melakukan langkah-langkah aktif di bursa transfer musim panas mendatang. Dalam laporannya, Ruben Amorim saat ini merasa kurang puas dengan susunan pemain Manchester United. Ia berpendapat bahwa sebagian besar pemain Setan Merah kesulitan dalam menerapkan strategi yang telah ia rancang sehingga performa tim di lapangan menjadi kurang optimal. Di samping itu, MU juga berencana untuk mengurangi beban gaji dalam skuad mereka. Oleh karena itu, mereka perlu melepaskan beberapa pemain dari tim. Raksasa Premier League, Liverpool dilaporkan tengah membidik talenta muda berbakat dari PSG, Warren Zaïre-Emery. Kabar ini diungkap oleh Anfield Watch. Meskipun usianya baru 18 tahun, ia telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan bersama Les Parisiens. Liverpool dikabarkan sangat serius dalam mengejar Zaïre-Emery. Meskipun pemain ini baru saja menandatangani kontrak baru tahun lalu yang mengikatnya hingga 2029, laporan menyebutkan bahwa ia tertarik untuk bergabung dengan Anfield. Namun, belum ada informasi mengenai beberapa banyak dana yang perlu dikeluarkan oleh The Reds untuk merekrutnya. AC Milan harus mengucapkan selamat tinggal kepada Liga Champions setelah ditahan imbang oleh Feyenoord. Zlatan Ibrahimovic sebagai penasihat klub mengungkapkan bahwa Milan belum menunjukkan kedewasaan yang diperlukan dalam menghadapi pertandingan ini. Bermain di hadapan pendukung setia, Milan sempat mendapatkan momentum positif dari Santiago Gimenez saat mencetak gol cepat di menit pertama yang menyamakan kedudukan agregat. Namun, semangat itu tidak dapat dipertahankan. Milan justru dihukum atas kesalahan mereka sendiri ketika Theo Hernandez menerima kartu kuning kedua karena diving. Dengan jumlah pemain yang tidak seimbang, Milan akhirnya kebobolan oleh Julian Carranza. Ibrahimovic pun menyoroti kurangnya manajemen permainan dari timnya, serta penampilan yang terkesan naif dari para pemain. Jorge Mendes, salah satu agen sepak bola paling berpengaruh di dunia, telah mengajukan tawaran untuk membawa talenta muda asal Portugal, Rodrigo Moura, ke Real Madrid menurut laporan dari Real Madrid Confidential. Media tersebut mengungkapkan bahwa Moura adalah seorang gelandang serang yang serbaguna, mampu beroperasi sebagai pemain sayap di kedua sisi lapangan. Penampilannya yang mengesankan telah menarik perhatian klub-klub elit termasuk Real Madrid. Dengan nilai pasar yang diperkirakan sekitar 10 juta euro, Moura menjadi salah satu prospek menarik bagi klub-klub yang ingin mengamankan bakat muda dengan investasi yang relatif terjangkau. Manchester United, Manchester City, dan Liverpool dilaporkan sangat antusias untuk mendatangkan bintang Atalanta Ederson Silva di bursa transfer musim panas yang akan datang. Sebelumnya, Atalanta menunjukkan keteguhan hati dengan menolak tawaran untuk melepas Ederson selama bursa transfer musim dingin. Namun, kini keadaan telah berubah. Ladea kabarnya bersedia untuk melepaskan gelandang andalannya itu pada musim panas ini, dengan syarat ada klub yang siap memenuhi bandrol sebesar 50 juta euro. Angka tersebut mencerminkan betapa berharganya Ederson bagi tim serta potensi luar biasa yang dimilikinya.
Klub Premier League, Manchester United kabarnya tengah mengincar bintang baru untuk bursa transfer musim panas mendatang. Setan Merah menunjukkan ketertarikan pada gelandang Atalanta Charles de Ketelaere yang berperan sebagai gelandang serang. Sejauh ini, pemain berbakat ini telah mencetak 11 gol dan menyumbangkan 11 assist untuk Ladea. Dalam rencana strategi yang disusun oleh Amorim, ia memerlukan sosok kreatif yang dapat beroperasi di belakang penyerang. Menariknya, Atalanta dilaporkan menetapkan harga yang terlalu tinggi untuk sang gelandang. Diperkirakan, ia akan dilepas dengan bandrol sekitar 50 juta euro. Klub Serie A, AC Milan, kabarnya akan segera mengungkapkan berita penting. Mereka dilaporkan hampir merampungkan kesepakatan kontrak baru untuk Tijani Reinders. Fabrizio Romano mengabarkan bahwa AC Milan hampir memastikan masa depan Reinders. Gelandang tersebut dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak di San Siro. Ia setuju untuk menandatangani kontrak baru selama 5 tahun yang akan membuatnya tetap mengenakan seragam rossoneri hingga tahun 2023. Bayern Munchen memiliki peluang untuk merekrut Jamie Gittens dari Borussia Dortmund, terutama jika di Borussia tidak berhasil lolos ke Liga Champions musim depan. Jamie Gittens kini menjadi salah satu kandidat utama yang mungkin dilepas oleh BVB. Saat ini, Bayern dan Chelsea adalah dua klub besar yang menunjukkan ketertarikan untuk mendapatkan mantan pemain muda Reading tersebut. Menurut kabar yang beredar, Borussia Dortmund meminta jumlah transfer yang sangat menggiurkan untuk Gittens, yakni antara 1,4 triliun hingga 1,7 triliun rupiah. Keputusan untuk melepaskan pemain internasional Inggris ini juga dipicu oleh kondisi keuangan Dortmund yang terpuruk akibat penampilan buruk mereka di musim ini. Manchester United dilaporkan tengah mengincar gelandang Real Madrid Eduardo Camavinga dengan serius untuk bursa transfer musim panas yang akan datang. Menurut laporan dari media Spanyol, Vicajes Setan Merah siap bersaing dengan sejumlah klub Eropa lainnya demi mendapatkan tanda tangan pemain muda berbakat asal Prancis tersebut. Camavinga dianggap sebagai tambahan yang ideal untuk memperkuat lini tengah United yang saat ini membutuhkan sosok pekerja keras. Transfer Market memperkirakan nilai pasar gelandang berusia 22 tahun ini mencapai 66 juta euro. Sementara kontraknya di Madrid masih tersisa 4,5 tahun lagi. Sebuah saran diberikan Jamie Carragher kepada Alexander Isak. Ia menilai striker Newcastle itu lebih cocok untuk gabung Liverpool ketimbang Arsenal. Carragher baru-baru ini menilai Arsenal bukan opsi yang tepat untuk Isak. Ia menilai sang striker bisa mengeluarkan potensi terbaiknya jika ia bergabung dengan Liverpool. Carragher menilai bahwa Arsenal bukan opsi terbaik bagi Isak untuk mengembangkan karirnya. Ia menilai ada opsi yang lebih bagus untuk Isak melanjutkan karir dan itu adalah mantan klubnya Liverpool. Jadon Sancho menerima sorotan tajam dari mantan bintang Chelsea John Obi Mikel. Mikel berpendapat bahwa winger asal Inggris tersebut telah mengecoh The Blues dengan penampilan awal yang menggembirakan. Sancho sempat bersinar di awal musim dengan menyumbangkan 4 assist dalam 3 pertandingan Premier League. Namun, performanya kemudian merosot tajam. Mikel juga menyoroti gaya bermain Sancho yang kini kurang agresif. Dia tidak mampu melewati lawan, tidak menciptakan peluang, dan tidak memberikan kontribusi yang seharusnya untuk tim. Tambahnya, Rafael Benitez, mantan juru taktik Real Madrid, mengungkapkan keyakinannya bahwa gelandang asal Inggris Jude Bellingham memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu bintang terbesar dalam sejarah klub tersebut. Saat ditanya tentang kemungkinan Bellingham menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah ada di Real Madrid, Benitez menjawab, "Dia memiliki potensi yang sangat besar, tentu saja. Ini hanya soal waktu. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, dunia sepak bola modern telah mengalami banyak perubahan. Bellingham, pemain yang bagus." Gelandang Manchester City, Rodri, baru-baru ini berbagi kabar mengenai kondisi cederanya. Ia menyatakan bahwa proses pemulihannya berjalan dengan lancar, sehingga ia berharap segera bisa kembali beraksi bersama The Citizen.
Dalam sebuah wawancara terkini, Rodri mengungkapkan bahwa pemulihan cederanya menunjukkan perkembangan yang positif. Ia merasakan bahwa kondisi lututnya semakin membaik dari hari ke hari. Namun, Rodri juga menekankan bahwa ia masih memerlukan waktu untuk pulih sepenuhnya dari cedera tersebut. Meskipun demikian, ia tetap optimis bisa kembali memperkuat Manchester City sebelum akhir musim 2024-2025. Liverpool terpaksa puas dengan hasil imbang 2-2 saat bertandang ke markas Aston Villa. Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi selama 90 menit, di mana kedua tim saling bergantian memimpin, namun pada akhirnya harus berbagi poin. Laga ini memang diprediksi akan menjadi tantangan besar bagi The Reds yang berada di puncak klasemen. Dua gol Liverpool dicetak oleh Mohamed Salah di menit ke-29 dan Trent Alexander-Arnold di menit ke-61. Sementara itu, Villa berhasil membalas dengan dua gol dari Yuri Tielemans di menit ke-38 dan Ollie Watkins di menit ke-45+3. Hasil imbang ini tidak terlalu merugikan Liverpool yang masih kokoh di puncak klasemen Liga Inggris dengan torehan 61 poin dari 26 pertandingan. Sementara itu, Real Madrid menunjukkan ketangguhan saat menyingkirkan Manchester City dari kompetisi Eropa musim ini. Dalam laga kandang, tim asuhan Carlo Ancelotti meraih kemenangan 3-1 dengan Kylian Mbappe mencetak hat-trick. Pada Kamis 20 Februari 2025, Real Madrid menjamu Manchester City di Santiago Bernabeu dalam leg kedua playoff fase gugur Liga Champions 2024-2025. Sebelumnya, Madrid telah meraih kemenangan 3-2 di leg pertama di Etihad Stadium. Sesuai dengan ekspektasi, Madrid tampil lepas di hadapan pendukungnya. Hat-trick Mbappe tercipta di menit ke-4, menit ke-33, dan menit ke-61. Manchester City sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Nico Gonzalez di menit ke-90+2, namun itu tidak cukup untuk mengubah keadaan. Dengan skor akhir 3-1, Madrid mengamankan agregat 6-3 dan melaju ke babak 16 besar Liga Champions, sementara City harus angkat koper dari UCL. Di sisi lain, Juventus harus menelan kekalahan 1-3 dari PSV Eindhoven di leg kedua playoff 16 besar Liga Champions yang berlangsung hingga extra time 2 kali 15 menit. Kekalahan ini membuat si Nyonya tua tersingkir dengan agregat 3-4. Pertandingan PSV versus Juventus berlangsung di Stadion Philips pada Kamis 20 Februari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada pertemuan pertama, Juventus berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1. Gol pertama tercipta di babak kedua di mana PSV memimpin 1-0 lewat Ivan Perisic di menit ke-53. Juventus membalas melalui Timothy Weah di menit ke-63. PSV kembali unggul 2-1 berkat gol Ismail Saibari di menit ke-74. Skor tersebut bertahan hingga waktu normal berakhir dan pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan waktu karena agregat 3-3. Sayangnya, Juventus harus tersingkir dari Liga Champions setelah kalah 1-3 dengan Ryan Flamingo mencetak gol di menit ke-98 yang membuat agregat menjadi 4-3 untuk PSV. Dengan hasil ini, PSV melaju ke babak 16 besar sementara Juventus harus mengakhiri perjalanan mereka di Liga Champions.